Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu dan iya. Wa atimmu dan sempurnakan. Atimmu sempurnakanlah. Wa atimmu dan sempurnakanlah al-hajja haji kalian. Sempurnakanlah haji kalian, wal umrota dan umroh kalian. Ya. Jadi sempurnakanlah haji dan umroh. Lillahi, karena Allah, atau bagi Allah atau karena Allah. Ya, berarti menunjukkan kalau sebetulnya haji itu ya wajib, umroh ya wajib, gitu maksudnya gitu, Pak. Ya, dua-duanya wajib disempurnakan. Sempurnakan dalam arti ya perintahnya jelas. Makanya haji yang pertama, kalau haji kan waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Seumur hidup sekali kewajibannya. Ini masalah kewajiban dulu ya. Wal umrota dan sempurnakan umrohmu. Berarti kalau umroh beda dengan haji. Kalau umroh berarti apa? Waktunya tidak tertentu, bebas. Tempatnya yang tertentu. Ya. Bapak nggak bisa umroh di sini, nggak bisa mutar di sini, nggak bisa. Ya. Umroh, karena umroh itu secara bahasa imaroh. Imaroh itu kan memakmurkan. Jadi kalau yang orang umroh memakmurkan Masjidil Haram, kalau yang tidak umroh memakmurkan Masjid Al-Maghfirah, gitu. Sebenarnya sama, Pak. Memakmurkan juga kan kita memakmurkan.
Ya, artinya nanti kan ada walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Gitu ya. Jadi kewajiban itu bagi yang mampu. Dalam hal melaksanakan, sempurnakan. Ya, menyempurnakan suatu amal perbuatan. Fa in ukhsirtum, jika kalian terkepung maksudnya apa Pak? Ukhsirtum itu. Terkepung maksudnya apa? Dalam kondisi yang tidak aman. Ya, ukhsirtum. Ya, fa in ukhsirtum, maka jika kalian terkepung itu maksudnya dalam kondisi yang tidak aman, ya, lantas tidak jadi berangkat. Tidak jadi apa? Berangkat. Jadi kan mikot haji itu kan mulai dari Syawal. Haji itu mikotnya mulai dari Syawal. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekitar 30 tambah 30, 60 tambah 10. 60, ya 70 hari ya. Kurang lebih sekitar 70 hari ya. Waktu mikot, ya mikotnya. Sudah di tengah perjalanan, tahu-tahu apa? Tahu-tahu dalam perjalanan tidak aman. Itu berarti apa Pak? Orang sudah terlanjur ikhram, terlanjur niat, tetapi ibadahnya terkendala. Nah, kalau dalam kondisi yang begitu, bagaimana? Famastaisaro minal hadi. Famastaisaro, maka apa saja istaisaro. Ia mencari kemudahan. Istaisaro itu berasal dari kalimat yasaro. Yasir itu artinya mudah. Ini huruf aslinya ini. Ya. Nah, kalimat ini ketambahan ista. Kalau ketambahan ista berarti bermakna permohonan atau pencarian. Jika kalian terkepung, ya, terus kemudian tidak melakukan ibadah haji, famastaisaro, maka ia mencari apa? Kemudahan minal hadi, yaitu diantaranya adalah hadi. Hadi itu menyembelih hewan korban. Maksudnya apa Pak? Bayar apa? Bayar dam. Jadi kalau sudah ikhram, kok tahu-tahu enggak jadi, maka wajib apa? Wajib bayar dam. Wala tuhliqu, dan janganlah kalian mencukur ru'usakum, kepala kalian. Kalau yang benar itu mencukur kepala apa mencukur rambut? Tapi nyatanya di Al-Quran tidak mencukur rambut, tapi mencukur kepala. Ya, ini kaitannya sama bahasa. Ya, yang dicukur rambut, tapi dinamakan kepala. Dalam hal bab wudu, famsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Ya, kalau Bapak wudu mengusap kepala, mana yang diusap? Kepala apa rambut yang diusap? Rambut. Ya Pak? Iya, bahasanya adalah mengusap kepala. Tapi nyatanya Imam Syafi'i itu ngajarkan mengusapnya rambut. Ya tetap kan kepala kan, tetap kan bahasanya tetap kepala. Cuman bagi yang kalau kita nih, Imam Syafi'i itu sudah membolehkan famsahu biru'usikum, itu mengusap rambut. Itu sudah bagian dari kepala. Kalau Bapak ditanya mana kepala itu, ya ini. Mana kepala itu? Ini. Gitu.
Artinya apa? Dalam memahami kalimat seperti ini mencukur kepala, memotong kepala. Iya. Tapi dalam prakteknya orang tahallul itu adalah cukur rambut. Gitu. Jadi bahasanya wala takhliqu ru'usa, rokson itu kepala. Bukan sya'ron, bukan syu'urakum, bukan. Tapi apa? Ru'usakum. Hatta yablughal hadyu makhillah. Sampai yablugha, sampai jelas ya, sampai datang. Al-hadyu apa tadi? Hadyu, hewan kurban, makhillahu, di tempatnya. Maksudnya apa, Pak? Jangan tahallul kalau memang belum jelas apa? Belum jelas hewan kurbannya ada apa enggak. Dalam arti apa? Ini orang bayar dam itu memang dalam bahasanya hatta yablughal hadyu makhillah. Tapi nanti dalam prakteknya seseorang tidak wajib melihat hewan yang dipotong. Enggak wajib. Jadi bayar dam itu kalau orang ibadah haji sekarang itu cuman bayar aja. Tanpa dia apa, Pak? Tanpa dia melihat hewan mana yang punya saya. Hewan mana yang damnya saya itu yang mana, enggak. Cukup bayar apa, Pak? Cukup bayar. Nah, itu nanti jangan disamakan dengan hewan kurban. Ya, kalau hewan kurban memang afdolnya melihat hewan yang disembelih. Makanya kalau bisa ya itu inilah, boleh lah kalau memang ini afdolnya gitu ya. Kalau hewan kurban, kalau bisa jangan lewat transfer itu loh, Pak. Misalnya apa, bantu apa, transfer gitu. Ya memang orang bisa merasakan itu, tapi hakikat apa ya, hikmah dari kurban itu sendiri nggak dapat. Kan itu syiar. Kalau memang niatnya sedekah, sebetulnya kan nggak harus berupa daging. Tapi syiarnya harus nyembelih apa? Nyembelih hewan gitu. Nah, nyembelih hewan itulah syiarnya. Makanya ketika ada kesunahan yang lain di hari itu, maka tetap lebih diutamakan hewan kurban. Bapak mau akikah, pas hari ke-7 akikah. Ya, tetap lebih diutamakan apa? Kurban. Kenapa? Harinya. Memang harinya tanggal itu tanggal motong hewan kurban. Jangan apa, Pak? Jangan melakukan ibadah lain gitu. Makanya dihukumi makruh ketika seseorang akikah, tapi justru di hari apa? Di hari nahar gitu. Ya boleh sih boleh, tapi apa? Lebih diutamakan hewan kurban. Kalau misalnya sekarang hari ini malah kurban malah nggak boleh kan, Pak? Kurban malah nggak boleh. Yang bolehnya apa? Akikah. Kan gitu ya, maksudnya ada waktunya sendiri-sendiri. Faman kana minkum maridun. Faman maka barang siapa, kana adalah minkum di antara kalian maridun, marid sakit. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au bihi ada, atau padanya adzan ada apa? Ada penyakit mirroksihi dari kepalanya. Ya. Jadi barang siapa yang sakit atau ada penyakit di kepalanya, fafidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk. Fafidyatun maka bayar fidyah. Ya, ini kan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang beribadah, terutama ibadah haji. Pertama, wajib haji dulu, haji. Ya, kalau tadi nggak jadi jalanin, nggak jadi melaksanakan ibadah, nggak jadi wukuf misalnya,
harus bayar apa tadi? Bayar dam. Karena sudah terlanjur niat itu Pak. Udah terlanjur apa? Niat. Ya, udah terlanjur niat. Nah, terus kemudian ketika seseorang sudah terlanjur niat, sudah nyampe hari hanya tanggal 9, tapi dia tidak wukuf, maka hajinya apa? Batal. Hajinya batal kan? Karena tidak apa? Tidak wukuf. Ya, terus kemudian nanti ada juga orang-orang yang melanggar wajib-wajib haji. Ya, melanggar wajib-wajib haji. Nah, orang-orang yang melanggar wajib haji itu maka wajib bayar apa? Bayar dam. Nah, di sini kalau tadi diperintahkan untuk apa? Wala tahliqu ru'usakum, jangan memotong atau jangan mencukur rambut yang ada di kepalamu. Ya, berarti untuk membatalkan atau untuk menyelesaikan ibadah haji nanti diakhiri dengan apa? Tahallul. Dengan tahallul itu maksudnya apa? Dengan memotong rambut. Nah, kalau misalnya famangkana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au bihi ada, atau padanya ada apa? Ada penyakit, sakit atau ada penyakit yang sekiranya orang itu tidak diperbolehkan memotong apa? Rambut. Mirroksihi. Maka enggak usah motong rambut, tetapi apa? Fafidyatun, yaitu bayar apa? Fidyah. Berupa apa? Min siyamin, yaitu puasa. Min siyam, puasa. Nah, puasa di sini ditaruh di paling awal. Karena kan orang yang beribadah haji itu adalah orang-orang yang mampu, Pak. Orang yang mampu. Rata-rata puasa itu adalah sesuatu hal yang berat. Karena apa? Dia harus menjaga diri untuk tidak makan. Makan bagi orang kaya kan andalan. Bagi orang miskin andalannya apa? Puasa, harusnya. Tapi nyatanya enggak. Enggak. Itu. Makanya siam di sini didahulukan. Karena bagi orang yang mampu berpuasa itu sangat berat. Au sodakoten, kalau enggak mampu, aunya ini au kotok. Ya, dia memisahkan diri dari kata siam. Jadi bukan puasa dan sodakoh, bukan, tapi puasa atau sodakoh. Atau min siamin, yaitu puasa, siam. Pasti siam ini yang dimaksud pastinya bukan siamu Ramadan. Ya, puasa yang lain. Ya, yaitu apa? 3 hari di sana. Selebihnya 7 hari di mana? Di kampung, di rumahnya. Karena siam ini nanti puasanya selama berapa? 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah, di kampung. Au sodakotin atau sodakoh, memberi makan orang miskin. Au nusuk siam, sodakoh, au nusuk. Nusuk apa Pak? Menyembelih hewan kurban. Ya, tadi beda, kalau tadi kan bayar apa? Bayar dam. Kalau sekarang apa? Ada pilihan. Kalau tidak mampu berpuasa, maka memberi makan orang miskin, sedekah, atau menyembelih hewan. Kalau sedekah nanti disamakan dengan puasa. Kalau puasanya 10, berarti sedekahnya 10. Sedekatin. Memberi makan orang miskin. Kalau hitungannya, kalau orang berpuasa itu kan 3 hari plus 7. Berarti sedekah juga sama. Au nusuk itu menyembelih apa? Hewan, menyembelih hewan.
Faida amintum, maka apabila amintum dia aman, ini bukan beriman ya, tapi apa? Aman. Aman. Kalau tadi kan dalam keadaan uksirtum. Pertama tadi Pak, fa'in uksirtum, jika kalian terkepung. Kalau ini, faida amintum, maka apabila kalian aman, faman tamatta'a, maka barang siapa yang tamattu. Tamatta'a. Tangi mangan turu. Haji tamattu. Faman tamatta'a bil umroh. Apabila dia dalam kondisi aman, maka barang siapa yang bertamattu, tamattu itu apa? Mendahulukan umroh daripada apa? Haji. Ya, ini tidak berlaku bagi umroh di selain bulan Dzulhijjah. Jadi kalau misalnya nih, Bapak di bulan ini Bapak umroh, nanti terus kemudian nanti ibadah haji, itu tidak tamattu namanya. Tamattu itu yang dimaksud apa? Di musim haji orang lebih mengutamakan umroh. Jadi misalnya berangkat, ya nyampe sono belum haji, belum waktunya haji kan, tapi terus kemudian orang ini umroh dulu. Berarti apa? Di musim haji itu kan mulai Syawal Pak, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di musim haji dia lebih mengutamakan apa? Umroh dulu daripada haji. Bukan. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita sudah pernah umroh, terus tahun ini kita haji, bukan tamattu. Itu pun kalau yang tadi. Makanya tamattu di sini adalah, dulu itu kan tamattu begini, orang sudah masuk Dzulhijjah, nyampe di sana dia langsung umroh. Walaupun memang belum waktunya haji kan Pak, tapi sudah di musim haji, namanya mikot zamani. Mikot zamani itu dimulai dari apa? Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Itu namanya tamattu. Nah, kebalikan dari tamattu namanya ifrad. Ifrad itu apa? Orang yang berhaji, ya datang langsung haji, setelah haji selesai tahallul, baru nanti besoknya dia umroh. Nah itu namanya ifrad. Ya, ifrad. Orang yang mendahulukan haji daripada umroh. Ada yang dilakukan bersamaan juga begitu, namanya qiron. Ya. Kalau ini dalam ayat ini, faida amintum faman tamatta'a bil umrati. Apabila telah aman, kondisinya aman, nyaman, maka barang siapa yang bertamattu bil umrati dengan berumroh duluan ilal haji, pada haji, kemudian dia haji, famas taisara minal haji. Apa tadi? Famas taisara, maka ia mencari apa? Mencari kemudahan minal haji, dari apa? Dari hewan kurban al haji. Ya, dari hewan sesembelihan. Ya. Orang kalau bertamattu maka wajib bayar apa? Bayar dam. Faman lam yajid, apabila tidak menemukan hadi, fasyamu salasati ayyam, maka wajib berpuasa salasati ayyam, apa? Salasah, 3 ayyamin apa? Hari. Maka berpuasa 3 hari fil haji. Ya, berpuasa 3 hari ketika apa? Ketika haji. Wasab'atin, dan 7 hari idza roja'tum, apabila kalian pulang. Roja'a. Wasab'atin, dan 7 hari idza roja'tum, apabila kalian telah apa? Pulang. Tilka asyaratun kamilatun. Tilka itulah asyaratun apa? Asyaratun 10
10 hari tadi, kamilatun yang kamilah. 10 hari yang kamilah, yang sempurna. Ya. Enggak harus. Yang penting 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Itu pun kalau memungkinkan. Kadang-kadang orang 10 hari di rumah, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang malah enggak puasa, ya enggak bayar. Dikasih tahu. Orang umroh. Ya, umroh. Dari Bir Ali, umroh nih, dari Bir Ali ngambil mikot, ya Pak ya, ambil mikot. Dari Bir Ali sampai Mekah itu kan lama Pak, dulu naik bis. Sekarang mungkin sudah cepat ya naik kereta cepat. Naik bis itu kan 5 jam, 6 jam. Naik bis. Nah, biasa namanya orang-orang tua ya. Naik bis, makan, habis makan, situ ada sabun, cuci pakai sabun, dicium wangi tidak? Wangi. Nanti di kamar, sudah buka aurat, ada temannya, ya Pak ya, langgar lagi, ya. Begitu dia nanti begitu umroh ke tempat tawaf, dia mepet-mepet Ka'bah. Ka'bah itu ada wangi-wangiannya, langgar lagi. Banyak pelanggaran. Diingetin lah sama mutawifnya, pembimbingnya. Pak, Bapak tadi ngelanggar umroh. Kan kita sudah ikhram dari Bir Ali. Aturan jangan pakai gitu-gitu. Kan udah dikasih tahu dari awal. Pak Ustadz sedikit doang. Nah. Ya Pak ya. Terus emang bayarnya berapa? Dikasih tahu nih harga kambingnya sekian. Ya Pak ya. Begitu tahu, akhirnya terus apa? Duitnya udah habis, bayar enggak, puasa juga males. Ya Pak ya? Itu. Ya. Begitu tahu gitu, loh. 200 real dihitung-hitung sama dia. Wah, 1 juta gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang bayar dam yang enggak mau. Ya, puasa juga enggak mau. Ya. Maunya masuk surga. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dzalika itulah lam yakun, lam tidak, yakun ada. Yang tidak ada ahluhu keluarganya hadiril masjidil haram, di sekitaran masjidil haram. Ya, yang tadi itu 3 hari di sana, 7 hari di rumah ketika pulang. Itu bagi siapa? Bagi orang yang domisilinya di luar tanah Mekah, tanah haram. Kalau memang tinggalnya di situ, ya udah 10 harinya di situ. Nah, kalau sudah musim haji, orang situ malah pergi liburan, rumahnya disewakan. Iya. Puncak tuh, ya kan, renang-renang, ke surga ya kan, gitu. Sudah, puncak terkenal sekali, puncak. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat berat siksanya. Al-iqab ay al-adab. Iqab apa siksa.
Hajinya mah nggak batal. Jadi gambarnya kan gini. Ini tadi ya. 19. Oh ya. Famang di mana? Fa'amra bitimam haji wal umrati wa dhahirus siyaqi ikmalu af'alihima ba'da syuru'i fihima. Jadi setelah menjelaskan tentang dzakarallahu ta'ala ahkamas siyam, menjelaskan tentang hukum tentang puasa, tentang jihad. Nah, sekarang syara'a fi bayanil manasik. Allah menjelaskan tentang apa? Syariat tentang manasik. Ya, ibadah haji. Fa'amra bitimamil haji wal umrah. Ya, yaitu perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Fa'in ukhsirtum, apabila kalian terkepung, maksudnya apa? Sudittum anil wusuli ila baiti. Kalian terhambat untuk sampai ke Baitullah. Terhambat, Pak, di perjalanan terhambat. Sudittum anil wusuli ilal baiti wa muni'tum min itmamiha, dan tercegah untuk menyempurnakan keduanya. Walihada ittafaqal ulama, yang kondisi yang seperti ini ulama bersepakat ala anna syuru', bahwasannya syariat kewajiban fil haji wal umrah mulzimun. Ya, bahwasanya syariat haji dan umrah itu mulzim, itu tetap wajib. Dia tetap mendapatkan apa, Pak? Kewajiban. Karena apa? Yang menghalangi dia datang bukan atas kehendak dirinya. Ya, itu kan di luar kendali. Misalnya gini, orang berangkat haji, paspornya sudah, visanya sudah, semuanya sudah. Ya. Terus kemudian dia mau naik pesawat, ternyata pesawatnya trouble. Berarti kan apa ya? Pesawat trouble. Enggak ada gantinya, enggak ada penggantinya dan lain-lain. Sedangkan waktu wukuf sudah besok. Ya kan, yang plus-plus itu ya, Pak. Ya kan, waktu wukufnya tinggal besok. Iya kan? Namanya pesawat trouble, gimana dicariin penggantinya enggak dapat. Ini gampangannya kondisi yang disamakan seperti orang yang ketika berangkat haji sudah niat ikhram, di tengah perjalanannya dicegat orang perang, misalnya gitu. Ya kan? Nah, yang seperti itu kewajibannya tetap wajib. Dia tetap sebagaimana orang beribadah haji, akan tetapi apa? Dia wajib bayar apa? Bayar dam, karena apa? Dia tidak menyempurnakan apa? Tidak menyempurnakan syariat manasik haji tadi itu. Jadi di sini sawa ungkila biwujubil umrati au bistighbabiha kama huma qaulani lil ulama. Tetapi kalau umroh memang ada dua pendapat. Kalau umroh ya, Pak. Kenapa? Karena umroh boleh dilakukan di lain waktu. Bahkan misalnya dia nunggu tetap berangkat nyampe sono tanggal 11 Dzulhijjah. Berarti kan ibadah hajinya udah selesai. Enggak dapat, toh masih bisa apa, Pak? Masih bisa umroh. Misalnya perang nyampe sono Dzulhijjah udah mau selesai. Tetap berangkat ke sana, kan masih bisa apa? Umroh. Kalau tadi yang mulzimun tadi adalah syariat apa? Ibadah haji. Kan dua-duanya wajib disempurnakan ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah qala antukhrima min tuwairah ahlika. Mana lagi tadi? Ya.
Berarti dua-duanya apa? Haji maupun umroh sebetulnya kalau itu pertama kali, dua-duanya hukumnya wajib. Makanya kalau yang sudah berkali-kali umroh, sebenarnya itu perkara-perkara sunnah. Makanya ketika kok ada orang nih Pak ya, dia berangkat umroh, sementara tetangganya lagi kesusahan. Banjir misalnya, lagi banjir, dia ketua RT misalnya, warganya lagi kena banjir, jangan bupati lah, kalau bupati kan yang soal, ini Pak RT, ya dia berangkat apa? Berangkat umroh. Umroh ini hukumnya sunnah karena dia pasti udah berkali-kali. Ya, dan enggak urgen. Ibadah yang sifatnya sosial itu tetap lebih diutamakan. Makanya orang menganggap umrohnya seseorang kok meninggalkan kewajiban aini, ya, kewajiban ain, fardu ain, pasti keberangkatan yang buruk. Coba ya, keberangkatan yang buruk. Nah itu lain. Ini udah kejadian masalahnya, Pak. Iya udah kejadian, aduh pusing ini gimana. Gitu. Tetap berangkat misalnya. Atau istrinya lagi stroke di rumah. Malah ditinggal umroh. Gitu. Nah itu Pak DKM, kalau kita mah gak ikutan. Kita gak ikutan itu. Saya malah gak kepikiran itu. Khusus untuk wawasan itu saya pura-pura gak tahu. Gitu. Iya. Jadi ini kaitannya tentang terkepung karena memang haji itu adalah hakikat haji itu seumur hidup cuman apa Pak? Kewajibannya cuman sekali. Ya, kalau misalnya ada yang berkali-kali ya kedua, ketiga, keempat ya sebetulnya hukumnya apa? Enggak wajib, hukumnya sunnah. Makanya ibadah yang sunnah itu, ibadah yang itu tetap nanti ketika ada ibadah yang sifatnya fardu ain, tetap fardu ain lebih diutamakan. Ya, fardu ain tetap diutamakan. Misalnya kayak nolong orang, ya. Kemudian dia menjadi seorang pemimpin yang punya tanggung jawab terhadap an-ra'iyati, terhadap rakyatnya, gitu ya. Itu. Iya, kalau hal-hal yang seperti itu sebetulnya segini Pak, tetap kalau sah apa tidak ya tetap sah-sah saja, tetapi kalau dilihat dari sisi fadhailul a'mal, ya keutamaan suatu amal perbuatan ya tentunya lebih diutamakan apa? Lebih diutamakan membantu orang lain. Kan sama halnya ketika kita sholat ini Pak, sholat itu kan hukumnya sangat wajib benar-benar wajib ain. Ya, itu pun ketika kita lakukan dengan berjamaah, jangan sampai menyepelekan hal-hal yang sifatnya kebersamaan. Iya kan? Memang ibadah kita kepada Allah. Tapi kita berpakaian, pakai minyak wangi, terus menutup aurat, terus pakaiannya yang sopan, terus bacaan kita yang benar, yang bagus, itu kan bagian dari menghormati menghormati orang lain. Nah makanya ibadah haji, ibadah yang sifatnya rutin, ya, yang setiap tahun dilakukan, tetapi bagi seseorang hamba, haji disyariatkan cuman apa? Cuman sekali. Itu pun manis tato'a ilaihi sabila. Itu pun bagi yang mampu. Nah, terkadang orang memaksakan diri untuk menjadi mampu. Ya walaupun hukumnya remeng-remeng. Hukumnya. Ya. Kalau nanyanya kepada sales umroh, ngapain sih umroh kok misalnya Pak Ustadz, ini ngapain umroh kok nyicil-nyicil segala. Kalau nanyanya ke sales umroh, ya bagus. Emang mampunya nyicil katanya gitu.
Gitu. Ya Pak ya. Iya, itu tadi dia masih punya satu kewajiban lagi, yaitu memotong hewan kurban, ya, supaya kewajiban hajinya itu dia terpenuhi, ya Pak ya. Kan gampangannya gini, begitu kita misalnya ini terus kemudian langsung pulang, misalnya langsung pulang tanpa ini, ya kita masih punya kewajiban tahun depan masih punya kewajiban berangkat lagi, kan gitu ya Pak. Tapi kalau sudah motong apa? Sudah motong hewan kurban, misalnya gitu ya, sudah motong, bukan kurban ini ya, misalnya kurban sebagai pengganti tadi itu, pengganti niat yang sudah terucapkan tadi itu, ya, maka dia sudah gugur kewajibannya. Enggak dimanapun dia ini sebagai pengganti, maka dia gugur kewajibannya. Kok misalnya terus kemudian dia mati. Sementara dia sudah mampu berhaji. Kalau tadi sudah dikerjakan itu apanya tuh, maka setidaknya dia sudah tercatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Iya kan sudah tergantikan, hukumnya kan tadi begitu kan. Enggak, kalau lempar jumroh segala macam itu kan syariatnya Pak, kaifiyahnya. Ini hukum. Orang terkepung itu kan enggak sengaja, enggak disengaja, gitu ya Pak. Ya kayak misalnya kayak COVID kemarin itu. Kalau tidak ada SK pembatalan, orang itu masih wajib bayar apa namanya? Bayar dam. Iya. Karena apa? Sudah diumumkan ini berangkat, gitu. Nah untungnya di apa Pak? Di SK-kan bahwa yang ini semuanya harus tertunda. Karena kondisinya COVID. Nah COVID itu ya uksirtum tadi itu. Ya misalnya kok dalam kondisi yang saya seharusnya berangkat, tapi terus kemudian karena COVID memilih untuk tidak berangkat. Kan gitu ya Pak? Tidak berangkat. Dan misalnya berangkat pun nggak bisa kan. Nah makanya dia masih punya kewajiban beribadah haji karena belum motong apa? Belum motong hewan kurban. Maka dia masih punya kewajiban suatu saat nanti kalau sudah tidak terkepung, dia masih punya kewajiban berangkat haji. Nah sebetulnya selesai kewajibannya. Iya karena berangkatnya itu, dia tidak berangkat itu ada kendala. Kendala bukan keinginan kita, bukan kehendak kita. Gitu. Ini ya kadang-kadang untuk menggantikan haji itu ada sodakoten au nusuk. Itu ya Pak ya. Setidaknya ini menggambarkan ke kita, kalau ibadah itu secara syariat bisa digantikan dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Coba diulang lagi ya Pak. Mana tadi? Wa atimu. Dan sempurnakanlah haji dan umroh kalian karena Allah. Maka jika kalian terkepung, maka ia mencari kemudahan yaitu hewan kurban. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sampai hewan apa tuh? Hewan kurban di tempat penyembelihannya. Maka barang siapa yang di antara kalian sakit atau ada penyakit di kepalanya, maka apa? Membayar fidyah, yaitu puasa atau sedekah atau memotong hewan kurban. Maka jika kalian telah aman, maka barang siapa yang bertamattu dengan umroh sampai haji, kemudian haji,
maka ia wajib apa? Mencari kemudahan, yaitu apa? Minal hadi, yaitu hewan kurban. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menemukan hewan korban tadi, maka berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari apabila kalian pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Itulah bagi orang yang tidak ada keluarganya di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat berat siksanya, sangat berat siksanya. Ya. Ya itu tadi, kalau kita memaknai au itu adalah pilihan. Itu kan urutan ya Pak sebetulnya, urutan. Jadi apa tadi? Pertama apa? Enggak. Puasa dulu, puasa, sedekah, baru korban. Gitu kan. Kenapa kok puasa didahulukan? Karena yaitu tadi, bagi orang-orang yang mampu menahan diri untuk tidak makan itu berat, maka disarankannya puasa. Aduh Pak, saya enggak mampu puasa misalnya begitu. Enggak mampu puasa itu macam-macam alasannya. Atau memang enggak mau puasa, memilih apa? Karena bahasanya dengan menggunakan kata au. Au itu pilihan. Puasa atau sedekah atau apa? Menyembelih hewan korban. Sedekah yang memberi makan orang miskin tadi itu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, haji itu ashhurun beberapa bulan, maklumatun yang diketahui, maklumat yang dimaklumi. Jadi haji itu boleh dilakukan atau harus dilakukan tidak di semua apa? Tidak di semua bulan, tetapi ashhurum maklumat. Hanya di beberapa bulan maklumatun yang dimaklumatkan, yang diketahui. Ya. Makanya terus kemudian dicari pemahaman penafsirannya. Ashhurum maklumat ini maksudnya apa? Yaitu bulan apa Pak? Ashhurum maklumat. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faqala ba'duhum al-hajju hajju asyhurum ma'lumat, fa'ala hadha ataktu yak bil haji fihi akmalu minal ikrami ma'adan. Madhabul Malik. Wa Abu Hanifah wa Ahmad Hanbal bin Ishaq al-Waqi. Yas'alunaka anil ahillah qul mawqitul nasi wal hajj. Ya. Jadi haji itu hanya dilakukan bulan-bulan di bulan yang ditentukan. Ya. Wa dhahaba asy-Syafi'i rahimahu wa ta'ala ila annahu la yasihul ikhram bil haji illa fi ashhur. Tidak sah orang berniat haji illa fi ashhuri, kecuali dalam bulan yang sudah ditentukan tadi itu. Ya. Apa bulan yang sudah ditentukan? Yaitu bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, sama apa? Dzulhijjah. Ya. 3, namanya mikot zamani. Mikot zamani. Selain orang berkewajiban berniat di mikot zaman itu, ada namanya mikot makan, mikot makani. Yaitu tempat. Orang berniat melalui apa? Tempat. Ya. Faman farodo, faman maka barang siapa, farodo yang mewajibkan itu maksudnya berniat apa? Berniat ikhram. Barang siapa yang
niat ikhram mewajibkan fihinna pada ashhurum maklumat itu berniat apa? Al-hajjah, ikhram pergi haji, ikhram haji. Kalau orang sudah berniat ikhram di bulan haji, di waktu atau di mikot yang sudah ditentukan, mulai itulah seseorang sudah berkewajiban menjalankan apa? Wajib-wajib ikhram itu apa? Jadi penjelasan yang gampangnya begini Pak. Orang yang ikhram nih Pak. Jadi orang umroh ke sana nih, belum tentu setiap hari ikhram Pak. Ya Pak ya? Belum tentu. Jadi kalau misalnya Bapak umroh, kok di sana masih diperbolehkan pakai peci, oh berarti belum ikhram. Karena apa? Menutup kepala ini bagian daripada kesalahan, pelanggaran. Orang ikhram kok pakai peci, melanggar tuh, bayar dam. Gitu Pak. Makanya kalau di sana kok masih ada orang pakai peci, oh berarti apa? Dia bukan ikhram. Gitu. Nah maksudnya gini, orang kalau sudah ikhram itu seperti halnya orang yang sholat sudah takbir. Ya Pak ya, berarti gampangannya gini, kalau orang sholat mulai takbir sampai salam itu ikhramnya. Gitu. Kalau orang haji mulai dari ikhram sampai tahallul, itu sholatnya. Makanya orang ketika sudah ikhram sebelum salam, dia harus melakukan hal-hal rukun-rukun dan wajib-wajibnya itu dijalanin. Tidak boleh menjalankan sesuatu yang walaupun di luar ikhram itu boleh. Misalnya makan. Makan kan boleh ya Pak. Tetapi kalau sudah Allahu Akbar, jangan makan. Enggak boleh makan. Ngomong, walaupun di waktu yang lain ngomong boleh. Nah, sama halnya orang yang sedang ibadah haji. Kalau sudah pakai pakaian ikhram, sudah niat, sudah sholat sunat ikhram, ya, iya, maka dia harus menjalankan dengan baik, jangan melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan. Apa itu fala rofasa? Tidak boleh rofas. Apa rofas Pak? Hah? Memang rofas itu maknanya ada dua. Rofas itu maknanya ada dua. Apa itu? Ya, fala rofasa. Rofasa itu apa? Rofasa itu adalah, ini kecil banget. Rofasa, aslun wahidun. Ini memang asli, rofas. Wahuwa kullu kalamin yastahya min idhari. Setiap ucapan yang memalukan. Dia malu kalau sebenarnya itu terucap. Kalimat apa saja, kalau dia diucapkan, dia sebenarnya malu, enggak pantas. Rofas namanya. Yang pertama. Rofas itu apa? Kullu ma la yahsun ityanuhu min qaulin au fi'lin. Ucapan atau perbuatan yang enggak pantas dilakukan. Itu pertama. Sedangkan ar-rofasu fil haji, rofas ketika haji itu maknanya apa? Al-istimta fin nisa. Istimta itu apa? Bercampur dengan wanita, maksudnya itu masih istrinya. Enggak mungkin orang lain. Bercampur dengan istri, itu namanya rofas. Bercampur dengan istri di luar ihram, boleh Pak? Boleh. Ini bagi orang yang hajinya berbarengan sama istri. Walaupun katanya orang haji kok bawa istri, barengan sama istri. Itu godaannya gede Pak. Godaan yang paling jelas itu terkadang mereka itu tidak mampu menahan omelan.
Mau ngomel itu nggak bisa nahan. Berantem di tengah jalan. Lewat sini Pak, lewat sini katanya. Enggak lewat sini. Buruan ngapa? Nah, jadi kebiasaan di rumah tetap di bawah. Gitu. Sebaiknya bawa tapi istrinya jangan. Sebaiknya bawa tapi jangan ingatkan, jangan ngomel-ngomel di sana. Udah jangan ngomel-ngomel lagi di sana udah. Gitu. Iya. Pak, ini nanti direkam ya, Pak DKM ngomong apa direkam. Ya. Sedangkan rofas ini kan bercanda ya Pak. Warrofasu fil haji, rofas ketika haji itu maksudnya apa? Al istimta'u fin nisa. Dia senang-senang, istimta' itu kan senang-senang ya Pak. Senang-senang itu maksudnya ya gaul, istimta' fin nisa, bercampur dengan wanita. Wanita itu istrinya. Awil fakhshu fil qauli, atau ucapan yang fakhisah, ucapan yang jorok. Ucapan yang enggak pantas tadi itu. Makanya ketika orang sudah berikhram, maka kewajibannya adalah tidak boleh apa? Tidak boleh berbuat rofas. Ya. Kalau di sana ada istrinya, ditahan benar, jangan sampai istimta. Istimta itu apa Pak? Jangan sampai bercampur. Ya, bercampur. Wala fusuqa wala jidala. Wala fusuqa, dan tidak ada fusuk, kefasikan, perbuatan dosa. Dosa yang besar maksudnya Pak. Nah rata-rata kefasikan ini, rata-rata yang paling tidak bisa ditahan adalah berbuat hasud. Hasud Pak. Hasud itu apa? Dengki. Hasud. Hasad ya. Rata-rata yang sulit untuk dibendung adalah hasad. Entah itu sir dalam hatinya, ya, yang tidak boleh adalah mendahirkan. Ya, misalnya gini, lagi ikhram kan, bukan bareng. Samping kita ada orang Afrika, bau banget. Misalnya Pak ya, normal ini, bau banget orang. Kan dalam hati kita gitu ya, hasad. Ada orang bau banget kayak gini, misalnya gitu. Yang enggak boleh itu mendohirkan, mengucapkan. Ucapkan di lisan atau kita ceritain itu yang enggak boleh. Ya Pak ya, itu termasuk apa? Fusuk. Atau nutup apa? Nutup hidung. Oh bau banget Pak, bau banget. Jangan. Karena itu bisa fitnah, bisa mengundang kemarahan orang, fusuk. Ya, kalau di dalam hati mungkin hanya kita yang tahu. Wala jidala fil hajj. Wala jidal. Bantah-bantahan, itu tadi. Enggak. Ya. Ayal-ayalan. Yang satu, yang lakinya pengen ke sono, yang perempuannya lewat sini aja. Itu. Ya, termasuk diantaranya berbantah-bantahan ketika ngantri. Bapak gimana nih? Ngantri makan, ngantri toilet, macam-macam ya Pak. Ya, disitulah sebetulnya seseorang itu diuji oleh Allah. Ujiannya benar-benar di situ. La rofasa, wala fusuqa, wala jidala. 3 ini larangan ini, ya. Benar-benar ini kan batasannya apa kan nggak jelas Pak. Batasannya rofas kan, jadi kalau rofas jelas, istimta, ya. Makanya terus kemudian kalau yang nggak bawa istri, berarti kalimat istimta tadi nggak berlaku. Yang berlaku apa? Kalimat-kalimat yang kotor, ya. Fusuk, berbuat keburukan, kejahatan, nyopet,
terus apa lagi? Gosop. Nah, termasuk diantaranya merusak. Dulu pohonnya itu pohon korma. Sulit Pak ngambilnya, ya kan? Sekarang pohonnya pohon apa tuh? Pohon Karno itu Pak. Pohon Soekarno, ngomongnya orang sono pohon Soekarno. Ya. Gampang apa? Gampang diambil rantingnya, gampang diambil daunnya. Itu. Enggak boleh ngerusak. Sebetulnya apa yang tidak diperbolehkan ketika ikhram itu ya hal-hal yang sifatnya umum. Di luar ikhram pun sebenarnya tidak diperbolehkan. Cuman ya itu tadi, karena sedang ikhram, terkadang ada hal-hal yang di luar itu justru disunnahkan, begitu ikhram dilarang. Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi juga begitu kan Pak? Wangi enggak? Iya kan, ya itu tadi, makanya niatnya apa? Ya, kadang-kadang habis itu wangi kan? Nah, kadang-kadang hal-hal yang sepele begitu, kita ini menjadi ibadah kita itu menjadi ragu. Wangi yang kayak gitu itu termasuk bagian daripada melanggar atau tidak? Ya. Kata yang ngucapin, cuman dikit Pak Ustadz, enggak wangi-wangi banget katanya gitu. Tapi ternyata hal yang seperti itu bisa menjadikan ibadah kita itu jadi ibadah yang apa ya, yang ragu. Tadi sah apa tidak, tadi saya harus bayar atau tidak. Ada keraguan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wama dan apa saja taf'alu yang kalian kerjakan. Min khairin dari suatu kebaikan. Maksudnya kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, ya'lamhu Allah, maka Allah akan mengetahuinya. Artinya apa? Ketika seseorang itu sedang ikhram, kadang-kadang orang setelah terlalu terpaku terhadap bacaan-bacaan itu. Ya Pak ya, diikat tuh, wajah, nggak habis-habis. Padahal orang yang sedang ikhram selain itu tadi, ada kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa dikerjakan. Bapak memberi kesempatan orang lewat, ya, ngambilin air, ringan tangan aja Pak. Ada orang yang bagi-bagi air, mintain, ambilin orang. Karena apa? Itu bagian daripada kebaikan yang bisa jadi kebaikan itu yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Kebaikan dilakukan di tanah haram, kebaikan dalam kondisi kita berikhram di tanah yang dicintai oleh Allah. Pahalanya bisa berlipat-lipat ganda. Ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal. Ya. Nah, bekal yang dimaksud di sini adalah ya, ketakwaan itu adalah ilmu. Ilmu, Pak. Ya. Jadi ketika orang sudah diwajibkan untuk beribadah haji, maka apa? Dia mempunyai kewajiban untuk belajar tentang haji. Manasik hajinya itu benar-benar jangan asal-asalan, benar-benar dipelajari. Supaya apa? Supaya ibadahnya benar. Ya, kalau ilmunya sudah ada, tata caranya sudah ngerti, tinggal menata hati. Ya, karena kita akan bertamu ke tanah suci, setidaknya kondisi hati kita juga suci, bersih. Makanya orang-orang ketika mau ibadah haji, mau ibadah umrah, kadang-kadang ketemu temannya, Pak, saya mau berangkat, tolong maafin saya, maafin. Kenapa? Setidaknya itu mengurangi apa Pak? Mengurangi kesalahan dan dosa kita. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal. Bertakwalah kepadaku wahai ulil albab. Saya ulangi ya.
Haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui. Maka barang siapa yang mewajibkan padanya itu maksudnya pada bulan-bulan itu, mewajibkan apa? Al-hajjah haji, maka tidak ada rofas dan tidak ada kefasikan, tidak ada bantah-bantahan dalam ibadah haji. Dan dari sini nanti dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka Allah akan mengetahuinya atau akan diketahui Allah. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal. Ulang lagi ya Pak, dari 196. Ya. Oh ya. Kalimat maklumat secara bahasa ya Pak ya. Secara bahasa terlebih dahulu, kalimat maklumat itu adalah bentuknya ini. Nih. Maf'ulatun, maklumatun. Apa kalimat maklumatun itu? Dia namanya isim maf'ul. Isim apa Pak? Isim maf'ul. Isim maf'ul itu bermakna objek. Jadi kalau maklumat itu berasal dari kalimat alima, mengetahui, berarti maklumat yang diketahui. Masalahnya itu dalam bahasa Indonesia kita nih, ya, dimaklumi itu apa sih? Maknanya bukan diketahui kok Pak. Tolong dipahami. Ya, tolong saya dimaklumi ya Pak. Maksudnya dimengerti ya. Dimengerti. Jadi istilah dalam bahasa Indonesia dimaklumi ditentukan makna makna penafsirannya nanti. Kalimat maklumat itu adalah apa? Dimengerti. Misalnya gini, apa tadi? Wal muradu bil ashhuril maklumat itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Gitu ya Pak. Maksudnya yang dimaksud bulan-bulan yang dimaklumi, yang diketahui itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari dari Dzulhijjah. Fahiya allati yaqa'u fiha al-ikhram bil haji ghaliban. Bulan-bulan inilah bulan yang wajar atau bulan yang biasa seseorang itu berniat diri untuk melakukan ikhram. Makanya kalimat maklumat saya tetap mengartikan yang diketahui. Ya, yang diketahui. Maksudnya yang diketahui apa? Yaitu bulan apa? Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Yang ditentukan ya disepakati ini. Kalau misalnya diartikan bulan-bulan yang ditentukan, ya maknanya harus ini. Karena jangan salah Pak, kalimat al-hajju asyhurum maklumat, itu kalau orang-orang liberal, itu makna bulan-bulan yang dimaklumi. Secara bahasa Indonesia. Kalau diartikan yang dimaklumi, kata mereka apa? Kata orang-orang liberal. Ya, bebas. Haji itu dilakukan di bulan apa saja. Begitu mau berangkat di bulan Dzulhijjah 10 tahun yang akan datang, iya kalau masih hidup. Ngomongnya begitu Pak. Nah iya kan. Makanya itu maksudnya gini Pak. Orang berpikir kritis, berpikir yang logis silakan. Tetapi jangan sampai melupakan pendapat-pendapat ulama-ulama dahulu. Ya, supaya ajaran agama ini mutawatir, ya, bersanad gitu maksudnya. Gitu. Ya kita memahami kalimat maklumat dimaklumi, silakan aja. Tapi jangan sampai melahirkan suatu hukum bahwa haji itu boleh dilakukan di bulan yang lain selain ini, ya.
Gara-gara apa? Gara-gara kepanjangan ngantri. Iya. Iya, kalimat dimaklumi itu tadi adalah maknanya adalah diketahui. Itu ya. Jangan bukan dimaklumi yang secara bahasa Indonesia apa tadi? Dipahami atau dimengerti tadi. Mbok saya dimaklumi Thomas, maksudnya apa? Mbok saya dimengerti Thomas, gitu Pak. Itu. Ya, minta hukuman ringan ya kan, minta hukuman kelonggaran. Itu. Makna dari kalimat asyhurum ma'lumat. Ya. Ya tergantung apa yang disifati. Kalau ashurun tanwin dhamma kan, maka harus maklumatun. Jadi, itu nanti. Kalau ashurin maklumatin kasrah. Itu namanya hukum naat man'ut. Ya, hukum naat man'ut. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 197 ya Pak ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di ayat 198 insya Allah. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insya Allah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah,
Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?